sangat berharga, sosok yang tidak henti mendoakan kalian, nak, yaitu ayah kalian. Coba kalian tengok di belakang, ada sosok yang sangat dirindukan akan nasihat dan doanya. Ada sosok seorang yang kalian cintai dan diharapkan doanya, yaitu sosok ayah yang tiada henti mencari nafkah dari pagi hingga malam. Saat ini sudah berada di belakang kalian, nak. Silakan berbalik menghadap ke ayah kalian, raih tangannya, raih tangannya yang lembut dan cium tangannya. Anakmu sekalian, sampaikan bisikan, ayah, terima kasih ayah, kau tak kenal lelah mencari nafkah untuk aku. Mohon maafkan aku bila mana masih mengecewakanmu, wahai ayah. Doakan aku ya, tolong ridhai aku ada, karena ridhullah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Sampaikan kepada putra-putranya ya, anakku, jauh sebelum kau minta maaf dan meminta ridho, ayah sudah meridhoimu, nak. Ayah ridho, ayah ridho. Jadilah anak yang sehat, jadilah anak yang tumbuh dewasa, nanti akan meneruskan perjuangan ayah dan guru-gurumu, nak. Anak-anakku sekalian yang merasa masih mengecewakan kedua orang tuanya, istighfar. Yang masih membuat kecewa guru-gurunya, istighfar. Yang masih merasa malas belajar dan menuntut ilmu, istighfar. Berjanjilah, nak, mulai sekarang jadilah anak yang saleh-salehah. Ya Rabb, setidaknya kalau aku belum bisa menjadikan bahagia orang tuaku di dunia, bahagiakan mereka nanti di akhirat ya Rabb. Aku ingin memberikan jubah dan mahkota kemuliaan kepada orang tuaku ya Rabb. Aku ingin ya Rabb, aku ingin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa masyayikhina wa li asatidina wa li jami'il muslimin ajma'in. Berdiri, nak, peluk ayah kalian. Anak-anakku sekalian, bisa jadi ini adalah pelukan pertama kalinya sewaktu kecil, nak. Pelukan hangat ini yang kalian rindukan, pelukan hangat seperti ini yang kalian dambakan. Peluk erat, sampaikan bisikan kepada ayahmu, nak. Ayah, tetap doakan aku ya. Aku akan berusaha membawamu dari muka ke dalam surganya Allah. Doakan aku ya, ampuni dosa-dosaku ya, ampuni. Peluklah wahai ayahanda. Coba diingat sejak kapan terakhir kalinya sang ayah memeluk anaknya seperti ini sangat erat. Barangkali ini adalah yang terakhir. Doakan wahai ayahanda, rindumu sangat berarti kepada anakmu, ucapanmu sangat berarti kepada anakmu. Doakan, doakan hingga nanti mereka tumbuh dewasa. Doakan
putra-putranya. Terima kasih ayah, terima kasih bunda, terima kasih guru, terima kasih ustaz dan ustazah. Jasamu tidak akan tergantikan dengan apapun. Silakan kepada wali santri khotibin bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Faridahullah masykurat. Khawatir apa? Ilmu yang sudah digali selama 6 tahun kembali didangkalkan kembali. Ini bukan basa-basi Bapak. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu sendiri dan merasakan sendiri bagaimana ketika kita di SD, di SMP, tanpa sadar, kita tidak sadar, orang tua kita tidak sadar, kita diracuni. Yang meracuni bukan non-muslim, guru kita. Dicekoki dengan teori Darwin. Dibilang manusia adalah keturunan monyet. Alhamdulillah, iya kan? Dulu kita belajar di SD, di SMP, teori Darwin, teori evolusi. Satu, kita nggak sadar, kita terima, dipikir ada di buku, bukunya sudah direstui, tanda tangani oleh menteri, oleh semua, dipikir ini sudah
sudah aman, ternyata akidah yang dirusak. Yang kedua, kita sering dengar akal yang sehat ada di balik badan yang sehat. Ini membelokkan pendangkalan akidah. Akal yang sehat bukan di badan yang sehat. Berapa banyak orang badannya sehat tapi akalnya error. Kalau Anda ingin putra Anda akalnya sehat, bukan badannya tapi hatinya. Al-aqlus salim fil qalbi salim. Umum di lembaga-lembaga yang ada. Itu dulu berapa tahun ini berlalu dan berapa racun yang sudah dicekokkan kepada keluarga kita, gender dan segala macam. Anda paham itu? Iya, itu racun. Jadi santri yang wisuda dan sudah musyawarah keluarga dan memutuskan diri untuk lanjut ke perguruan tinggi, silahkan, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dunia di luar beda dengan di dunia pesantren. Kami sangat-sangat mengkhawatirkan, ya, kalaupun harus lanjut di luar karena merasa jenuh. Di Al-Khairiyah sudah 6 tahun, ya, 6 tahun kok jenuh, padahal teori Nabi 10 tahun. Dari mulai usia 6 tahun kutibal ulama fisik di sini, 6 tahun mulai dididik. Ternyata teori Nabi, ya, subhanallah, Nabi mengatakan kutibal ulama fisik di sini, didik usia 6 tahun, kenal tata cara baca Quran. Sementara Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi ingat, dalam Quran dikatakan uballiukum risalat Rabbi. Itu adalah message. Quran adalah risalah, pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikirim pesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pegang HP, terima pesan, chat, ya, kalau cuma dibaca, apa untungnya? Begitu kirim udah dibaca, udah. Kenapa nggak datang? Itu cuma banyak. Kata Allah, aku kirim pesan kepada kalian, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi. Istajibu, merapat. Kenapa kau nggak datang? Aku kirim pesan lewat Muhammad Rasulullah, sampai nggak nyampe. Kau baca, dibaca, benar bacanya, benar. Kenapa kau nggak datang? Nggak mau alasan apa? Mau alasan sibuk. Ash'alatna amwaluna, kita sibuk urusin ABCD, keluarga dan sebagainya. Ingat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yang namanya anak, yang namanya harta, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tua kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, tempat tinggal kita, bahkan tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha. Kalau ada hal-hal yang disebut Allah, itu ternyata lebih kita cinta, lebih kita perhatikan, lebih kita utamakan daripada Allah dan Rasulnya, tunggulah kehancurannya. Jadi luruskan niatnya kepada santri semuanya yang wisuda dan yang naik kelas, luruskan niatnya. Belajar menggali ilmu bukan tujuan dunia. Ingat, bukan tujuannya untuk dunia, tapi untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah itu akan didapat di sorga. Kita bukan minta kepada Allah sorga untuk menikmati, bukan,
untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanun minallahi akbar. Keridhaan Allah itu jauh lebih besar daripada surga dan isinya. Maka kita harus tahu itu, harus yakin, tanamkan dalam hati bahwa kita hidup dalam rangka menggapai, mendapat ridhonya Allah. Di mana? Di surga. Yang ingin ridhonya Allah harus masuk surga. Yang ingin masuk surga, Anda jangan sampai salah jalur, jangan salah jalan, karena banyak jalan yang menipu di dunia.